Baik, kemudian ana pernah menonton TV ya ma, yang hari ini ana masih ingat. Ana waktu itu buka televisi di hotel di kota Madrid, Spanyol sana. Ternyata di situ juga ada ramalan ya. Ada ramalan yang pakai apa? Pakai bola. Ana ngomong percaya juga orang-orang di sini. Nanti ada yang ramalan pakai kartu. Kenapa itu terjadi? Dan di Indonesia pun sampai hari ini masih ada paranormal. Dan ada yang mendatangi. Namanya berubah-ubah mereka. Dulu namanya kahin, yang menceritakan tentang masa depan ya. Kalau mungkin ada bahasanya sekarang orang pinter. Ada orang pinter, orang bodoh. Jadi orang bodoh datengin orang pinter. Padahal orang pinternya ini pinter bodoh-bodohin orang. Nah dia itu sampai ada yang cerita, ada satu yang tobat ya. Dia tobat. Ini ceritanya orang-orang yang tobat, dia datang di Yaman ini. Ada 3 serial cerita dia bertobat, di televisi disiarkan. Dia ngomong, kadangkala datang kepada ana itu jenderal-jenderal. Dia datang, kira-kira ana ini bisa naik bintang 2 apa enggak gitu loh. Bisa. Padahal dia juga nggak tahu gitu loh. Cuma supaya orang ini seneng dan ngasih fulus. Nanti kalau dia naik bintang 2 datang dia. Alhamdulillah bener bapak saya bintang 2. Padahal dia juga nggak tahu. Dia sampai ngomong, kalau saya tahu, saya nggak mungkin susah hidupnya, kata dia. Dia itu mesti orang-orang kayak gitu susah hidupnya jemaah. Ahibati fillah, ada yang masih percaya dengan angka sial. 13. Lift kita tadi ada 13 nggak? Nggak ada. Iya kan nggak ada 13 kan? Iya betul. Nggak ada 13. Tapi jamaah, ada yang angka sialnya angka berapa? 4. Ini ada. Jadi langsung lantai 5 tuh. Masya Allah, keren banget gedung ini jamaah. 3 ada. 3A. Emang sakit yang bikin lift? Nah, enggak. Subhanallah jamaah ya. Di SD kita diajarkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh. Tapi kenapa kita di kota Jakarta 4 gak ada? Emangnya di SD diajarkan gitu? 1, 2, 3, 3A. Terus 5 gitu loh. Berarti kan ada orang-orang pinter. Astaghfirullahaladzim jamaah. Ahibati fillah. Iya. Kita kadangkala khawatir dengan hari esok. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ada yang takut penyakit. Makanya pakai masker, hand sanitizer. Sampai dulu ada kawan di Jakarta cerita, tetangganya itu karena ketakutan dia dengan COVID ini jemaah. Dia nggak pernah keluar rumah pas awal-awal COVID tuh jemaah. Padahal yang kena baru 10 orang. Bingung sekali dia. Semua belanja online. Ketika datang itu belanjaan disemprot dulu. Ingat di awal tuh disemprotin semuanya. Terus dibiarkan ditunggu, kemudian dibuka. Subhanallah, satu rumah kena COVID semuanya. Ini dari mana ceritanya itu jamaah? Ya,
Kalau Allah berkehendak, Allah tinggal mengatakan kun. Ada yang takut di PHK. Awal-awal itu juga mulai pengurangan karyawan. Siapa yang kena PHK di sini? Masya Allah, makanya soft pertama untuk hari ini. Kasih hadiahnya. Fadlan kasih hadiah teman tuh, Masya Allah. Sebelum di PHK di soft pertama apa soft terakhir? Iya, hibatifillah, ada orang yang alhamdulillah Ustaz, anak kalau nggak di PHK di belakang Ustaz. Jadi ini hikmah di PHK Ustaz. Anak bisa duduk di soft pertama, kadangkala gantiin muadzin Ustaz. Nikmat dari Allah SWT. Tapi ada kekhawatiran jemaah. Ada yang takut tidak menikah. Berapa banyak akhwat yang dengan setiap tenggelamnya matahari dia tahu umur dia bertambah dan sampai hari ini belum ada yang melamar dia. Ada yang melamar poligami Ustaz. Iya, ada akhwat yang cerita. Ada kekhawatiran apakah anak ada jodohnya apa tidak. Ada yang sudah menikah takut diceraikan. Ada yang takut dipoligami. Bahkan dia was-was hidupnya. Lihat suaminya masuk kamar mandi, handphonenya langsung dibuka. Mungkin ada WA yang mencurigakan. Ada satu kawan dia nikah 2. Nama istri keduanya ditulis dealer Yamaha. Nggak lucu. Jadi kalau istrinya ada yang telepon, bang, dealer Yamaha telepon. Dealer. Ini sudah nikah takut ketahuan. Jadi ada yang takut dipoligami, ada yang takut ketahuan poligami jemaah. Takut hidup subhanallah jemaah. Itu kekhawatiran manusia. Ada yang takut tidak punya anak karena sudah 10 tahun anak Ustaz. Kok belum punya anak sampai hari ini? Ada yang takut tidak diterima kuliah. Ada yang takut tidak naik. Ada ketakutan. Ahibati fillah. Ketahuilah bahwa yang mengetahui yang gaib itu cuma Allah Azza wa Jalla. Tugas kita bukan mencari tahu tentang apa yang akan terjadi. Tapi tugas kita adalah mempersiapkan diri untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tugas kita itu mempersiapkan diri. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Luqman ayat 34. Apa kata Allah? Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah itu ilmu tentang kiamat. Tahun 2012 itu sempat heboh. Karena menurut perhitungan suku Maya akan terjadi kiamat. Kemudian ada paranormal di Indonesia juga mengatakan, iya ini itu macam-macam. Lewat 2012 nggak kiamat. Tapi orang masih percaya sama paranormal. Masih aja percaya. Allah sebutkan, innallaha indahu ilmu sa'ah. Kalau ada orang meramal, oh kiamat nanti akan terjadi tahun sekian, udahlah. Engkau beramal aja. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi? Nabi balik bertanya sama orang ini. Wa madza a'datta lis-sa'ah? Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu apa? Itu yang seharusnya
menjadi beban kita. Jadi bukan memikirkan kapan terjadi, tapi apa yang kita persiapkan tatkala itu terjadi. Wa yunazzilul ghaith. Allah itu yang menurunkan hujan. Ada orang yang takut hujan turun karena dia sedang. Itu ada kawan yang menanyakan kepada pawang hujan. Waktu itu dulu dia bikin acara katanya di Surabaya. Dia lihat ada pawang hujan itu di depan sana. Dia tanya, "Pak, Bapak ini memang bisa nyarang hujan?" Kata dia, "Ya nggak bisa lah Pak. Tapi kan akadnya saya sama dia jelas. Kalau nggak turun hujan dibayar. Kalau turun hujan ya nggak usah dibayar." Gitu loh. Akadnya jelas dia cuma. Orang ini percaya ada manusia bisa nyarang hujan, di mana ceritanya? Kalau ada yang bisa nyarang hujan, nggak banjir Jakarta. Sudah dikirim semua orang ke Bogor, jangan hujan, jangan hujan. Betul bilang nggak ada. Allah yang menurunkan hujan. Kapan Allah hendak menurunkan? Allah turunkan. Tapi kenapa masih ada yang percaya dengan pawang hujan? Itulah manusia. Tatkala jauh dari sentuhan agama, tatkala dia lupa dengan ayat-ayat Allah, dia lebih percaya dengan manusia daripada pencipta manusia. Allah yang mengatakan wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu dengan apa yang di rahim. Loh Ustaz, sekarang dokter tahu loh Ustaz. Tahu apa? Tahu anak itu laki apa perempuan. Iya, karena kan kelihatan. Kalau bidan tahu nggak? Nggak tahu karena nggak pakai alat. Dia lihat laki perempuan. Tapi dokter tahu nggak? Anak ini mau jadi apa? Ya nggak tahu. Anak ini kalau lahir rizkinya berapa? Ya nggak tahu lah. Kan nggak tahu. Allah katakan hanya Allah yang tahu dengan yang di rahim itu. Apakah dia lahir normal? Apakah dia akan dapat berjalan? Apakah dia akan dapat berbicara? Apakah dia nanti akan hidup sampai umur sekian? Itu hanya Allah yang tahu. Sejak di rahim Allah udah tahu kita akan berada di tempat ini pada hari ini. Itu Allah udah tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Nggak ada jiwa yang tahu dengan apa yang besok akan terjadi. Masih ingat kejadian pesawat Lion dari Cengkareng berangkat kemana itu jemaah? Ke Pontianak? Bukan. Kemana? Makassar. Pangkal Pinang. Nanti habis kajian kita debat, nggak apa-apa. Kita kalau mau cari mana yang benar. Tapi kalau nggak salah Pangkal Pinang nih. Pangkal Pinang. Bayangin nih. Semua orang yang berangkat naik pesawat ini punya agenda acara. Malamnya sudah membuat acara, nanti dia sudah booking hotel ini, dia akan bermalam di hotel ini, dia akan makan siang di restoran ini, akan berjumpa dengan ini dengan itu. Ada yang ngomong sama keluarganya, besok anak akan pulang, tolong dijemput jam sekian, jam sekian. Anak ibu kangen sama sayur kangkungnya ibu. Ibunya ngomong, siap nak. Ternyata ratusan orang itu tidak pernah mendarat di Pangkal Pinang. Keluarganya nungguin di sana jemaah. Allah tegaskan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada jiwa yang tahu di bumi mana dia mati. Kita nggak tahu jemaah. Ada orang-orang yang mungkin berpikir dia, anak kepingin mati insya Allah Ustaz di Medina Ustaz. Kepingin anak, ya kalau bicara keinginan boleh. Tapi nggak ada yang tahu di bumi mana engkau mati.
Innallaha alimun khabir. Allah itu maha mengetahui dan maha teliti ilmunya Allah Azza wa Jalla. Kita lemah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan sangat lemah sekali. Sekuat apapun manusia, dia nggak tahu dengan apa yang akan terjadi esok hari. Itu satu kepastian. Manusia hanya berencana. Tapi Allah Jalla Jalaluh yang menentukan. Kenapa Allah ciptakan kita lemah? Kita semua mengetahui tujuan manusia diciptakan adalah mengabdi kepada Sang Pencipta. Kelemahan yang ada pada diri kita, sejatinya ada dampak positif dalam kehidupan kita. Mengantarkan kita untuk tidak congkak, untuk tidak angkuh. Sekarang aja manusia lemah, banyak yang sombong, banyak yang angkuh. Lemah manusia. Gimana kalau Allah berikan kekuatan kepada dia? Dengan kelemahan itu dan penuh keterbatasan, menyebabkan dia kembali kepada Allah. Besok gimana? Aduh, tergantung yang di atas lah. Istri ngomong, bang, untuk bulan depan kita belum bayar kontrakan. Gimana, bang? Kita minta sama Allah. Orang yang sakit, yang tidak tahu kapan dia akan sembuh. Orang yang gak punya anak, yang tidak tahu kapan dia punya anak. Dan dia mungkin berpikir macam-macam. Seharusnya perasaan-perasaan itu mengantarkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. 50.000 tahun yang lalu, sebelum penciptaan langit dan bumi ini ada, Allah sudah mencatat takdir kita. Maka nggak perlu kita takut dengan masa depan. Kita perlu menyerahkan semuanya sama Allah. Sikap kita bagaimana ketika hal-hal itu terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah membuat segi 4 di tanah. Beliau bikin ya kotak segi 4. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu. Dari tengah kotak itu Nabi membuat garis yang keluar. Kemudian wa khatta khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat min janibihi alladzi fil wasat. Kemudian di garis yang di tengah itu Nabi SAW bikin garis-garis kecil menyamping. Dibikin garis-garis kecil. Terus apa kata Nabi SAW? Faqala hadzal insan. Ini manusia yang dikelilingi oleh kotak itu. Manusia itu dikelilingi kotak. Adapun garis yang keluar dari kotak itu, hadza amaluh. Ini angan-angan dia. Angan-angan kita itu melewatin kotak itu. Yang kotak itu jamaah ajalnya. Kotak itu di mana ada garis keluar dari kotak itu, keluar dari ajalnya angan-angannya. Adapun garis kecil-kecil di garis yang di dalam kotak itu, ini adalah ya a'rad, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang akan menimpa dia. Kalau nggak kena ini, kena ini, nggak kena ini, kena ini. Itu manusia. Dan ternyata angan-angan kita selalu melewatin ajal kita. Sebagian orang membangun rumah, kemudian dia telah mempersiapkan beberapa kamar di sana untuk anak-anaknya. Rumah itu belum jadi.
dia telah meninggal dunia. Dia nggak pernah nempati rumah itu. Ada orang yang ingin berangkat haji. Dia kumpulkan harta. Dia tabung. Dia daftar. Bahkan sudah dapat tahun keberangkatan. Tapi ternyata dia juga tidak pernah berangkat haji. Semuanya ada di tangan Allah. Allah memberikan informasi kepada kita tentang apa yang bakal menimpa kita. Informasi ini penting. Antum kalau dikasih tahu mau kemana? Mau ke puncak. Baik, nanti antum kalau mau ke puncak itu jalannya buka tutup. Terus gimana? Ya paling tidak antum ada makanan di mobil. Terus pom bensin sulit di sana kayaknya kalau sudah masuk ke dalam sana. Harus full tank. Oh gitu. Informasi ini bermanfaat kan. Sehingga kita mempersiapkan diri. Allah memberikan informasi kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 155. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Dengan sedikit rasa takut. Rasa takut itu ujian. Takut dengan apa yang akan terjadi itu ujian. Yang seharusnya membuat kita jadi lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Walju' Allah katakan kami akan berikan ujian kepada kalian. Bala bentuknya kelaparan. Sebagian kita mungkin gak pernah lapar. Tapi ada sebagian lainnya. Orang-orang yang mungkin hidup di sekitar kita. Dia gak tahu besok makan apa. Bahkan kadang-kala sehari makan sekali ya. Mungkin ada sebagian yang hadir di sini. Tapi kawannya gak tahu. Tapi Allah memberikan informasi. Ujian itu akan Allah berikan. Wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Dan akan diuji kekurangan harta. Harta yang dia taruh ternyata dengan COVID-19 habis. Nggak dalam bayangan ada jemaah. Bukan jemaah, ada biro-biro travel. Ada yang pernah mengatakan kepada Ustadz, bisnis yang menjanjikan, yang insya Allah tidak ada ruginya, apa? Umroh dan haji. 2 tahun gak berangkat umroh, gak berangkat haji. Mati lagi. Ya kita lihat jemaah. Allah katakan. Jadi resiko akan kekurangan harta itu ada kemungkinan. Maka kan kita takut, benar ya nanti gimana? Ya udah serahkan sama Allah. Kekurangan harta wal anfus, kekurangan orang-orang yang dicintai. Iya. Pandemi kemarin ada yang kehilangan ayahnya. Ada yang kehilangan ibundanya. Ada yang kehilangan anaknya. Ada yang satu keluarga hilang dari muka bumi ini. Allah sampaikan itu. Kekurangan ini ujian. Ada seorang manusia yang dia dikasih anak laki. Anak laki itu meninggal. Dikasih anak laki-laki. Anak itu meninggal. Kemudian dikasih anak perempuan. Sampai besar anak perempuan itu. Sampai menikah. Meninggal juga. Kemudian dikasih anak perempuan juga. Sampai besar sama dengan yang kedua. Meninggal juga. Dikasih anak lagi.
lah perempuan. Meninggal lagi anak perempuannya. Kemudian dikasih anak, berapa yang meninggal sudah jamaah? 2 laki, 3 perempuan. Kemudian dikasih anak lagi, perempuan. Kasih anak perempuan, jadi dikasih 4 anak perempuan. Anak perempuan yang terakhir ini sampai punya cucu, sampai punya anak. Kemudian dikasih anak laki lagi. Umur setahunan meninggal anak itu. Berapa yang meninggal? 6. Iya, 6. Siapa orang itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kasih ujian buat Nabi. Melihat anak-anaknya pergi meninggalkan Nabi SAW. Cucunya juga pernah meninggal dunia di tangan Nabi SAW. Terakhir yang namanya Ibrahim. Gimana gembiranya Nabi punya anak laki saat umurnya sudah 61-62 tahun. Beliau datang menyambut kehadiran anak laki-laki itu dengan penuh kegembiraan. Beliau informasikan kepada sahabat-sahabat, aku dikasih rezeki anak tadi malam sama Allah Azza wa Jal. Samaituhu Ibrahim. Aku kasih dia nama seperti nama bapakku Ibrahim alaihi salam. Kemudian anak itu pergi meninggalkan Nabi di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita sadar bahwa ujian itu menimpa semuanya. Gimana nanti, gimana? Serahkan sama Allah. Wathamarat, kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketakutan kita dengan musibah-musibah yang disampaikan sama Allah, yang mungkin saja menimpa kita, seharusnya membuat kita lebih sering berdoa. Ketika kita keluar rumah kita ingat Bismillah tawakkaltu ala Allah. Karena boleh jadi kita ditabrak jangan sama orang. Boleh jadi kita yang nabrak. Ada orang yang takut naik motor, kenapa? Gimana kalau nanti anak ditabrak? Dia nggak akan pernah naik motor. Ada orang yang trauma seperti itu. Tapi seharusnya ketika engkau takut, engkau tahu ada orang di pinggir jalan, nggak naik motor, nggak naik mobil, minum teh ditabrak sama orang. Kalau kita ngelihat kejadian itu, apa besoknya? Anak kayaknya nggak mau minum teh di pinggir jalan. Udah, nggak. Kenapa? Itu kemarin ada yang ditabrak. Apa kemudian kita akan seperti itu? Melihat orang yang goes. Ya Allah, saat ada orang goes. Saat jatuh ditabrak truk. Ustaz, naudzubillah, anak jual sepeda anak sudah. Enggak, sudah. Haibati-fillah. Yang namanya musibah akan datang dimanapun kita berada. Tugas kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin takut. Karena kita yakin semua berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha. Wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, ya Allah, malikal mulk. Allah pemilik semua kerajaan. Allah pemilik semua kepemilikan. Kita nggak punya apa-apa. Engkau berikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Allah cabut, engkau cabut ya Allah dari siapa yang kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang kau hendaki. Biyadikal khair. Semua kebaikan itu di tanganmu ya Allah. Semuanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ahibati fillah. Namun kita harus yakin juga bahwa musibah itu tidak akan menimpa kita kecuali sudah Allah tetapkan. Kita kadang kala kerja Ustaz, di kantor anak kayaknya ada yang hasad sama anak Ustaz. Mulai dia menfitnah anak, ini itu macam-macam. Kadang kala terjadi seperti itu. Qul. Allah perintahkan kepada Nabi untuk berkata di surat At-Taubah ayat 51. Qul. Katakan. Lan yusibana. Tidak akan
pernah menimpa kita. Nggak akan pernah. Illa ma kataballahu lana. Kecuali sesuatu yang Allah sudah tetapkan buat kita. Buat kita artinya buat kebaikan kita. Ada maslahat di sana. Kalau kita harus di PHK, kita harus tutup usaha kita, pasti ada hikmahnya di sana. Karena Allah itu maha baik sama kita. Huwa maulana. Allah itu pelindung kita. Makanya kalau mau cari pelindung, Allah pelindung kita. Subhanallah, ana masih ingat. Ibu ana, waktu ana kecil, ana sering dibacakan ayat ini. Beliau ingin menanamkan di diri anaknya, udahlah kalau udah terjadi itu pasti Allah yang menetapkannya. Pasti ada hikmahnya, ada kebaikan buat kita. Huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Tadi keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tatkala kita kena musibah, kita optimis. Dosa kita dihapuskan. Antum mungkin tahu-tahu naik motor, apa bahasanya, kena knalpot itu jemaah? Kenyos knalpot. Nyos. Sama. Kenyos knalpot. Allah. Katakan innalillahi wa inna rajiun. Ini kayaknya penghapusan dosa. Kayaknya besok gak usah pakai knalpot lagi. Masa antum mau kayak gitu? Gara-gara kena knalpot besok gak boleh pakai knalpot lagi. Ya enggak gitu. Ini penghapusan dosa. Ketika antum motong sesuatu. Nih emak-emak mungkin lagi motong bawang. Darahnya ikut mengalir di bawang itu. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Kata Allah, ini sudah ditulis 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita kan jadi tenang jemaah. Tahu-tahu suaminya datang. Assalamualaikum dengan wajah yang penuh kesedihan. Kenapa bang? Abang di PHK. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Kayaknya ana mau gugat cerai. Mulai ada perempuan-perempuan yang dia mau gugat cerai cuma nggak enak gitu loh. Nunggu suaminya di PHK, ana gugat cerai seperti itu. Aibatifillah, ada peristiwa-peristiwa yang tadi mesti ada hikmahnya. Ketika Allah mewajibkan perang, apa kata Allah? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah tahu diwajibkan kepada kalian berperang dan itu dibenci loh sama kalian. Kalian nggak suka. Ada resiko kematian, ada resiko cacat seumur hidup. Perang kayak gitu. Wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian nggak tahu apa-apa. Kita tuh nggak tahu apa-apa, Syema. Bener. Ketika terjadi, kita nggak tahu kok terjadi. Kemudian di balik itu ada apa, kita juga nggak tahu. Namun apabila kita yakin bahwa Tuhan kita, Allah Jalla Jalaluh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Ketika kita tahu Allah memiliki nama-nama yang indah, dengan segala kekuasaan Allah, kita jadi tenang. Tenang hidup antum. Antum pernah baca enggak? Ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Allah itu yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi. Di antara semua yang ada. Allah yang maha pengasih. Maka jangan pernah buruk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah merasa telah berjasa,
telah banyak kebaikannya. Kita tuh banyak dosanya, sedikit kebaikan. Itu kita. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Nggak ada. Kalau bukan karena karunia Allah, rahmatnya, nggak ada yang baik di antara kalian semua. Nggak ada. Semua karena fadlullah. Kalau ada orang yang mungkin wajahnya jelek, kalau bukan karena fadlullah, antum akan lebih jelek dari itu. Bener ya. Ada yang miskin, susah nih. Kalau bukan karena karunia Allah, antum sudah lebih parah dari itu. Ada yang lebih parah dari antum. Lihat ke sana. Semua itu karena karunia Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu yakin Allah itu Arhamar Rahimin, Ahkamul Hakimin. Itu Tuhan kita. Belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Yang ditimpa musibah. Dikasih penyakit. Penyakit yang menjijikkan. Ya. Yang membuat beliau ditinggalkan oleh masyarakat ya. Kemudian beliau pernah kaya raya jemaah. Kemudian hidup miskin. Susah hidup beliau. Untuk makan pun susah. Anak-anaknya, keluarganya meninggal semua jemaah. Berapa tahun? 18 tahun. Ada riwayat 13 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Setelah 18 tahun, apa doanya Nabi Ayub? Siapa yang hafal doanya Nabi Ayub? Nah, anda kasih hadiah. Fadal. Masya Allah, kasih hadiahnya. Barakallahu fiik. Wa Ayub idh nada rabbahu. Dan Ayub kata Allah ketika dia menyeru Tuhannya. Belajar nih adab sama Nabi Ayub. Bagaimana ketika berdoa. Ketika menyeru Allah Azza wa Jal. Anni masaniyaddur. Ya Allah, aku nih ya Allah terkena penyakit ya Allah. Aku terkena bencana. Aku terkena musibah. Dia tidak mengatakan ya Allah engkau menguji aku dengan bencana ini. Enggak. Dia mengatakan ya Allah aku terkena bencana ya Allah. Anni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Dan engkau ya Allah yang maha pengasih di antara yang mengasih. Bayangkan 18 tahun dikasih ujian itu, nama Allah itu melekat di hatinya. Gak pernah lewat. Bahwasanya Allah itu arhamur rahimin. Allah itu ar-Rahman ar-Rahim. Dan dia arhamur rahimin. Terus. Kita kadang-kala kalau sudah kena musibah jemaah. Tahun pertama ya masih kuat. Lama-kelamaan mulai futur kita. Sebagian yang awalnya di soft pertama. Kemudian dia terkena musibah. Dia masih bertahan di soft pertama. Tapi kemudian dia melihat kenapa musibahnya belum diangkat. Kesulitannya belum berubah menjadi kemudahan. Mulai datang setan membisikkan keputusasaan dia kepada rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala muncul, ya Allah aku ini selalu sholat di shaf pertama. Kok dikasih musibah ini ya Allah. Fulan yang gak pernah sholat ke masjid. Engkau kasih rizki. Iya. Apa ana harus jadi seperti fulan? Ini orang digodain setan karena dia nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Tuh Nabi Ayub doanya kayak gitu. Bagaimana dengan Nabi Yunus yang bertahun-tahun berdakwah mengajak kaumnya kepada Allah. Bagaimana peran dia mengajak manusia, perjuangan beliau, sabarnya beliau. Kemudian beliau meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah, dimakan oleh ikan paus itu. Apa doa beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Beliau benar-benar menyucikan Allah dari segala kekurangan. Karena ada manusia yang menisbatkan seakan-akan Tuhan yang membolimi dia. Nabi Yunus mengatakan subhanak. Maha suci Engkau ya Allah.
Inni kuntu minadh dhalimin. Aku yang zalim ya Allah. Aku yang termasuk orang-orang yang zalim. Ahibati fillah. Masa depan itu misteri yang kita nggak tahu. Hanya saja Nabi menyuruh kita untuk segera beramal. Jangan ngaji doang. Ada ngaji diamalin. Sebagian kita 10 tahun ngaji, dapat musibah, dikit futur. Allah itu akan turunkan ujian. Masalahnya sebagian kita ngaji tapi tidak mengamalkan. Duduk di kajian. Masya Allah, bagus. Besok ngaji lagi, oh bagus lagi, Masya Allah. Besok. Terus kapan ngamalinnya? Belum dapat hidayah, Pak Ustaz. Belum dapat hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, badiru bil a'mal sab'an. Segera kalian beramal, segera. Sebelum datang tuh ada 7 perkara. Kata beliau, hal tantadhirun illa faqran munsian. Apakah yang kalian nanti itu? Tidak lain kecuali kefakiran. Yang sedang kaya sekarang segera beramal. Jangan nunggu miskin baru mau beramal. Nungguin apa? Kalau Allah sudah berikan kepadamu rezeki, segera beramal. Karena banyak orang yang ketika dia harus bekerja, di masa pandemi ini, ada kawan-kawan kita yang akhirnya dia harus bekerja pagi, siang, sore dan malam. Selesai kerja ini karena memang ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Ada. Nunggu seperti itu baru mau beramal. Jangan sekarang beramal. Au ghinan mutghiyan, atau kalian nunggu kekayaan yang membuatkan melampaui batas. Kekayaan itu ada efek sampingnya. Ada efek buruknya. Yang kata Allah Azza wa Jalla, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas ketika dia merasa nggak butuh, merasa cukup sudah. Merasa semua sudah punya. Apa nunggu itu? Anda berpikir orang-orang kaya itu seharusnya berada di soft pertama. Orang-orang kaya itu ada yang ceritanya kawan. Nih orang Ustaz, fulusnya cukup buat 7 turunan, 7 tanjakan, sama belokan juga Ustaz. Jadi nurun nanjak masih nggak habis jamaah, tapi nggak bisa duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena dia sibuk. Dengan hartanya yang banyak itu dia sibuk. Yang ini, yang itu, rapat sini, rapat. Kalau rapat ada waktu. Kajian, ya Allah, afwan banget Ustaz. Ini, ya apa setia? Untuk umat juga sebenarnya Ustaz, alhamdulillah. Tapi jangan kelewatan. Sodakoh jangan nunggu kaya. Kalau antum nunggu kaya nggak sodakoh nanti. Orang berlatih sodakoh sekarang nih. Sekarang. Datang kotak amal lewat. Usahakan berhenti di depan antum. Tunggu 5 menit. Mikir mau ngasih berapa. Hebatillah. Bagus yang seperti itu. Lebih bagus mana? Berhenti atau yang langsung lewat? Dia berhenti masih alhamdulillah daripada yang langsung lewat. Enggak Ustaz, langsung lewat. Anak sodakohnya di depan sana. Ya kita husnudzon, jangan ngelihat fulan. Aduh fulan ini. Kalau ngelihat handphonenya keren. Kotak amal gak pernah mampir sama dia. Ada yang seperti itu. Tapi kita husnudzon. Boleh jadi dia anak transfer. Pakai barcode. Ya ada barcode-nya di sini. Masya Allah. Barcode tuh kelihatan kalau pakai barcode. Tapi transfer mungkin lebih apa?
lebih nggak kelihatan. Tapi ala kulli hal, jangan nunggu kaya sedekah. Sekarang sedekah. 100 perak, 200 perak, 500, 1000, 2000. Dan boleh jadi yang 2000 ini akan lebih ikhlas jemaah. Daripada nanti antum sedekah, ana sedekah 1 M. Beda perasaan antum dengan ketika antum sedekah 2000. Antum sedekah 2000 malu sama Allah. 1 M, orang baik. Akhirnya gak ada gunanya. Berarti lebih manfaat mana? 2000 yang antum waktu sedekah ngelihat, gak ada yang ngelihat, kayak masukin. Artinya benar-benar antum itu cuma ingin Allah yang tahu. Gak ingin orang lain tahu. Tapi kalau 100.000, antum gak malu. Ngeluarin itu, sini. 2000 gak berani, sini. Sini. Lain dia gayanya. Jangan nunggu antum kaya baru mau sedekah. Sekarang sedekah. Au maradan mufsidan. Nunggu sakit mau beramal. Ada orang-orang sehat gak pernah sampai masjid. Gak pernah. Goes 50 kilo tiap hari. Masya Allah, badannya keren. Masya Allah. Masjid, azan, nanti Ustadz nunggu sakit. Sakit anak baru mikir, oh masjid. Berapa banyak orang sakit kalau dengar azan, ya Allah, abah kepingin ke masjid. Kata anaknya, abah dulu waktu sehat kemana? Lapangan golf. Jadi beda tempat. Artinya dia apa nunggu itu gitu loh. Nunggu sakit. Karena biasanya orang kalau sudah sakit ada keinginan bertobat, ada kalau dia orang soleh. Jamaah. Tapi tanpa antum nunggu itu jangan. Nabi nyuruh kita segera beramal. Au haraman mufannidan. Atau nunggu tua renta. Dan banyak masyarakat yang baru ke masjid ketika pensiun. Umur pensiun ini kan umur yang sudah tidak produktif katanya. Baru dia ke masjid. Ke masjid udah sulit untuk sujud. Karena harus pakai kursi. Kita sebagian orang dulu ketika belum pakai kursi, kemana gitu. Maka jangan menunggu yang muda-muda ini untuk beramal, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan nunggu nanti kalau saya umur 70 tahun, nanti insya Allah Ustadz, ya sekarang kan masih anak muda Ustadz, sekarang mulai beramal. Antum sudah hadir kajian, dengar kajian Ustadz, dapat ilmu sedikit. Oh ada amalan yang bagus, baca banyak la haula wala quwata illa billah, antum dawamkan bacaan itu. Antum dengar tentang fadilah sholat duha, antum amalkan walaupun 2 rakaat. Ana belum bisa sholat malam Ustaz, ya udah witir lah sebelum tidur. Witir lah 3 rakaat witir sebelum tidur. Dawamkan hal itu. Lama kelamaan bisa bertambah. Tapi kalau antum menunda-nunda, lama kelamaan hati kita jadi keras jamaah. Karena ilmunya sudah punya kita. Au mautan mujhizan, atau nunggu mati. Yang datangnya tiba-tiba. Nunggu mati. Seperti yang Allah firmankan, hatta wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Jangan mau sedekah nunggu nanti kalau sudah datang kematian mau sekarat, ya Allah aku pengen sedekah, ya Allah tunda umurku sedikit aku mau sedekah. Nunggu itu. Sekarang amalkan. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Atau nunggu dajjal baru mau beramal. Nanti kalau ketemu dajjal ana baru mau ke masjid. Orang kalau sudah ketemu dajjal nggak tahu apakah antum akan beriman atau antum akan jadi pengikut dajjal. Orang itu suka dengan yang aneh-aneh. Dan dajjal bisa mengelabui orang. Nunggu dajjal. Nanti anda lihat dajjal ini benar dajjal apa enggak? Tahu-tahu sudah ada di barisannya pengikut dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Awis sa'ah was sa'atu adha wa amar. Atau kalian nungguin kiamat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, enggak bermanfaat lagi tobat seseorang. Enggak bermanfaat.
Orang melihat matahari terbit dari barat, amantu billah, astaghfirullah, tubtu ilallah. Nggak ada gunanya. Kecuali orang yang sudah beriman dan sudah beramal sebelumnya. Tapi kalau nunggu itu, maka tobat itu pintunya terbuka sampai kapan? Sampai matahari terbit dari, kalau sudah terbit udah nggak berguna lagi tobatnya seseorang. Semua orang akan beriman. Semua orang akan jadi orang baik. Ahibati fillah, rizki itu ada di tangan Allah. Allah itu Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Kekhawatiran kita dengan urusan rizki yang membuat sebagian nggak nikah-nikah. Di kota besar itu banyak yang menunda pernikahannya. Jakarta ini rata-rata umur berapa baru nikah? Jemaah. 27 sampai 30. 30-an. Ya, anak punya kenalan-kenalan dia nikah 30, 32, ini dan itu. Kenapa? Takut. Saat belum punya rumah. Kerjaannya belum tetap. Banyak kekhawatiran, ketakutan. Nikah di PHK. Kantum kan nggak tahu. Ada orang yang punya pekerjaan di PHK. Ada orang yang belum bekerja kemudian dia. Ada orang yang rizkinya sedikit kemudian Allah tambah rizkinya. Dulu orang-orang musyrikin itu membunuh anaknya jemaah karena takut lapar. Karena takut dia ngelihat anaknya lahir, ya Allah. Kalau sekarang kan diaborsi. Mereka itu lahir, makanya khawatir ini anaknya nanti makan sama bapaknya. Ya gimana Ustaz? Berapa banyak orang-orang yang kemudian memberikan anaknya kepada orang lain. Karena khawatir dia nggak bisa ngasih makan. Ketahuilah kalau anak itu lahir, dia sudah punya rizki. Tapi kalau antum punya anak lahir mengatakan, ya Allah nanti kalau kuliah gimana bayarnya? Ini baru lahir jemaah. Antum sudah mikirin dia kuliah. Sekarang daftar kedokteran itu mahal. Antum akan buang itu anak. Maka Allah katakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalian jangan membunuh anak-anak karena takut kelaparan, takut. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rezeki sama mereka. Itu anak-anak itu yang kasih rezeki bukan bapaknya, bukan orang tuanya, bukan. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita menyerahkan kepada Sang Pencipta, kita jadi tenang. Ada seorang penjual buah jamaah di pinggir jalan. Dia dorong itu buah pinggir jalan. Di rombongnya, ya rombong, tahu rombong itu jamaah? Apa namanya? Bukan keranjang, yang dorongan itu? Gerobak. Di gerobaknya dia itu, di gerobaknya itu biasanya kan ada tulisan jambu.